tutup pintu, buka buku. Pengampunan adalah suatu kewajiban dalam hidup orang percaya. Tuhan memanggil kita karena itu. Dan pengampunan itu harusnya jadi gaya hidup yang kita jalani sepanjang hidup kita. Karena hal itu dituliskan dalam Alkitab. Allah akan menyatakan bahwa setiap orang yang mengakui dosa mereka dan menerima darah Kristus untuk hidup mereka tidak bersalah, diampuni, dimaafkan, dan dipulihkan. Sekarang adalah waktunya untuk mengambil keputusan itu, yaitu keputusan mengaku dosa dan menerima Yesus. Mari kita tutup masa lalu kita dan bagaimana. Mari buka buku baru dalam kehidupan kita untuk mencari Tuhan, mengenal Tuhan. Kapanpun Tuhan datang, kapanpun Tuhan panggil kita sudah siap untuk mendapatkan hidup yang kekal. Tetap di Cornerstone Connections. Wik, Apa? itu HP gue. Gue Terus? butuh. Itu gue lagi nunggu chat guru tuh untuk acara kita besok. Lo mau Terus? nanti gagal acaranya? Hah? Terus? Please deh, itu kamera udah rolling loh. Udah. Oh, ini sorry. Sorry. Ya, maafin. Guys, kalian pernah kan ngalamin berantem kayak gitu? Iya, dalam kehidupan setiap manusia pasti pernah melakukan kesalahan. Tapi kita berpikir bahwa nggak ada seorang pun yang mau melakukan kesalahan itu, baik sengaja maupun tidak disengaja. Nah, dan banyak di antara kita tuh yang biasanya tuh mencari kesalahan orang aja. Nah, cuman sedikit orang yang berpikir bahwa orang itu benar, sedangkan dirinya salah. Padahal ada beribu-ribu alasan untuk menyalahi dirinya sendiri. Kalau gitu, menurut kalian bagaimana sikap kita terhadap orang yang bersalah? Apakah menghukumnya atau memaafkannya? Atau kita balas dendam supaya sakit hati kita karena kesalahan mereka terobati? Ya, sudah sewajarnya kita meminta maaf setiap kali kita melakukan kesalahan. Karena itu sudah membuat orang lain sakit gitu. Meski begitu, meminta maaf memang tidak semudah mengucapkannya. Meleset sedikit saja mengucapkan maaf dengan cara yang salah, suasana bisa makin keruh. Nah, mengampuni itu gampang diucapkan, tapi sulit untuk dilakukan. Mungkin mudah buat kita kalau misalkan ada orang buat kesalahan, kita ampuni. Tapi kalau orang itu buat kesalahan yang merusak masa depan kita, kayak gimana? Tahapan paling penting dari meminta maaf itu adalah mengakui kesalahan kita secara lapang dada. Oleh karena kalau kita pengen minta maaf, kita itu harus memahami alasan karena apa kesalahan kita gitu. Dan jangan lupa, kalau sampaikan permintaan maaf itu harus dengan cara yang tepat. Jangan sampai kalian itu minta maaf padahal kalian itu nggak tahu apa yang buat kalian itu kesal gitu. Nah, jangan bikin diri kita itu jadi baper, jadi terlalu bersalah gitu. Iya, dan ucapan permintaan maaf kita itu harus tulus dari dalam hati kita sedalam-dalamnya, dan kita juga harus sadar apa yang kita perlakukan itu salah. Nah, sampaikan kepada lawan bicara bahwa kamu merasa sangat menyesal telah melakukan perbuatan tersebut. Pengampunan adalah suatu kewajiban dalam hidup orang percaya. Tuhan memanggil kita karena itu. Dan pengampunan itu harusnya jadi gaya hidup yang kita jalani sepanjang hidup kita. Karena hal itu dituliskan dalam Alkitab. Allah akan menyatakan bahwa setiap orang yang mengakui dosa mereka dan menerima darah Kristus untuk hidup mereka tidak bersalah, diampuni, dimaafkan, dan dipulihkan. Sekarang adalah waktunya untuk mengambil keputusan itu, yaitu keputusan mengaku dosa dan menerima Yesus. Aku Ludwig. Aku Beauty. Dan aku Jonathan. Aku Aurel. Tutup pintu, buka buku. Tetap di Cornerstone Connections. Kembali lagi di Cornerstone Connections. Nah, aku senang banget deh. Kita udah masuk di trial yang baru ini.
Iya nih guys, nggak kerasa ya, ini udah triwulan terakhir di tahun ini. Dan tema triwulan ini itu adalah buku yang terbuka. Dan untuk 1 pekan ini, judulnya adalah Tutup Pintu, Buka Buku. Nah, ayat intinya nih, ada di Kejadian 7 ayat 23. Demikianlah dihapuskan Allah segala yang ada, segala yang di muka bumi, baik manusia maupun hewan dan binatang melata, dan burung-burung di udara. Sehingga semuanya itu dihapuskan dari atas bumi. Hanya Nuh yang tinggal hidup dan semua yang bersama-sama dengan dia dalam bahtera itu. Sebuah kutipan di buku Alfa dan Omega, jilid 8 halaman 505 mengatakan, semua orang yang telah bertobat dari dosa dengan sungguh-sungguh dan oleh iman mengambil darah Kristus sebagai korban pendamaian mereka, mereka telah memperoleh bagian dalam kebenaran Kristus, dan tabiat-tabiat mereka dapati selaras dengan hukum Allah. Maka, dosa-dosa mereka akan dihapuskan dan mereka akan dianggap layak menerima hidup kekal. Guys, kalian tahu nggak apa yang Alkitab katakan di dalam Daniel 7:22? Tunggu deh. Coba aku Jonathan buka baca deh. deh. Di mana? Daniel 7 ayat 22. Oke, Daniel 7 ayat 22. Aduh. Daniel 7 ayat 22. Sampai yang lanjut usianya itu datang, dan keadilan diberikan kepada orang-orang kudus milik yang maha tinggi, dan waktunya datang orang-orang kudus itu memegang pemerintahan. Nah, apa sih maksud dari ungkapan ini? Ungkapan ini mungkin mengarahkan orang kepada pemikiran yang salah, seolah-olah orang kudus yang melakukan penghakiman. Ahli hukum dapat mengatakan kepada kamu bahwa ketika keadilan diberikan kepada seseorang, maksud sesungguhnya adalah bahwa penghakiman dijalankan demi untuk orang-orang kudus. Nah, jika kamu perhatikan, kamu akan menemukan banyak sekali terjemahan mengenai pada saat adegan penghakiman seperti orang-orang Kristus yang dinyatakan tidak bersalah. Guys, kita main-main dulu nih. Aku punya beberapa kata-kata. Jadi setelah kalian dengar kata-kata itu, kalian langsung spontan kasih tahu apa yang di pikiran kalian, oke? Oke. Oke. Yang pertama, perantaraan. Misionari. Ya nggak sih? Misionari. Langsung. Ya, penghakiman. Penghubung. Boleh. Oke, next. Boleh. Pendamaian. Yesus Kristus. Pathfinder. Reconcile. Oke. Pengampunan. Yesus Kristus. Aduh, Bertobat. pengen ngomong Yesus Kristus nggak bisa terus loh. Ya udah, Apa? nggak apa-apa kan sama. Iya, nggak apa. Ya udah, Yesus Kristus. Pertobatan. Umat. Berubah. Saya sendiri. Wih. Wah, iya. Berat. Pemulihan. Rumah sakit. 1844. Saya sendiri. Iya deh. Jaminan. Jaminan. Asuransi. Jaminan berkat. Berkat sama. Aku menduniawi banget ya. Pembenaran. Justification. Negatif. Masuk hakim. Wih. Penghakiman dosa. Yesus Kristus. Penghakiman dosa. Saya. Ya, saya. Aduh. Penghakiman kebenaran. Penghakiman kebenaran. Saya. Ya saya aja deh. Ya, saya banget sih, ini berat loh. Penggantian. Apokalips. Oke. Aduh. Penggantian. Wow. Cadangan. Buku baju. Buka Kata baju. aku pikirnya baju. Jadi kayak sama lo kayak Oke. cadangan. Cadangan. Penebusan dosa nih yang terakhir. Yesus Kristus. Yesus Kristus. Kematiannya. Oke. Wih. Sedih nggak ya? Nah guys, dari pernyataan yang kita bahas tadi, apa hubungannya dengan judul kita saat ini? Tutup pintu, buka buku. Tunggu. Mending kita diskusi aja deh sama Pak Pendeta gimana. Iya sih. Iya, biar Berat nggak gak sih? bingung nggak sih? Iya, benar. Berat. Tapi nih aku nggak bisa gabung. Nanti tip salamnya buat pendeta. Enggak. Oke. Enggak. Oke? Ya, oke. Dadah. Dah. Hati-hati. Oke guys, meskipun Aurel lagi kemana-mana nih, nggak tahu kemana, kalian jangan kemana-mana ya. Tetap di Cornerstone Connections. Kembali lagi di Cornerstone Connections bersama kita semua dan juga ada Pendeta Benny Tambunan. Shalom Pendeta. Shalom.
Bagaimana kalian kabarnya? Baik. Baik, Pak. Jangan baik-baik tapi belum berdamai. Udah berdamai kalian? Udahlah Sudah, pendeta, pendeta. kan Tuhan Yesus aja mati untuk kita gitu. Masa murid-muridnya nggak mau memaafkan sih? Amin. Iya, benar juga sih, Wik. Yes. Tapi gimana seandainya kalau kita nggak mau saling memaafkan nih? Gimana kalau kita tidak rela atau tidak mau menerima pekabaran Yesus itu? Ya, kalau menurut aku sih, kalau misalkan kita mau minta maaf atau memaafkan gitu loh, dari hati. Kalaupun nggak dari hati, ya tetap aja itu kayak sia-sia aja nggak sih? Kayak di mulutnya, iya minta Iya, maaf, betul. tapi nggak mungkin nggak gitu kan. Dalam hati kita nggak maafin gitu ya. Sia-sia sih. Kalau Jonathan mungkin, Ya, aku sama aja sama kayak Ludik ini. Jadi, memang harus menyediakan hati dan pikiran kita itu buat mau maafkan mereka. Jadi, kayak kalau kita maafin tapi dalam hati tuh, males gue sama dia gitu. Betul. Jadi kayak nggak ikhlas banget. nggak gitu. ikhlas benar. Jadi nggak keterima gitu lah. Betul. Sia-sia perkataan kita gitu. Benar-benar. Kalau dari pendeta gimana? Iya. Itu memang harus ikhlas. Iya benar. Karena kita kan nggak tahu kapan kita harus tutup buku dalam kehidupan kita. Iya kan? Lagi marah-marahnya kita, kemudian kita nggak memaafkan, kita tutup buku ya. Kan mungkin seringlah kita dengar orang begitu marahnya ya, sampai akhirnya emosi akhirnya kolaps Betul. gitu ya. Ya. Jadi harus kita lakukan ya, karena kita tidak tahu kapan nasib daripada kita, kapan kita mengakhiri segala kehidupan kita. Benar. Betul. Betul. Nah, tadi kan Pak Pendeta udah jelaskan nih. Nah, sama kayak zaman Nuh dulu, coba kalau kita baca lagi nih ayat intinya nih, saya bacakan ulang. Di Kejadian 7 ayat 23, demikianlah dihapuskan Allah segala yang ada, segala yang di muka bumi, baik manusia maupun hewan, dan binatang melata, dan burung-burung di udara. Sehingga semuanya itu dihapuskan dari atas bumi. Hanya Nuh yang tinggal hidup, dan semua yang bersama-sama dan dia dalam bahtera itu. Nah, kan tadi kan ayat intinya sudah menjelaskan nih. Nah, kalau misalnya kita ngelihat, ini seperti kelihatan kejam banget kan. Betul. Kalau Allah itu mau memusnahkan semuanya. Tapi kalau Alkitab ini mengatakan bahwa hanya si Nuh dan keluarganya doang yang diselamatkan. Nah, di dalam bahtera itu. Nah, itu tuh seperti menggambarkan apa ya, karakter Allah yang seperti tegas gitu. Nah, jadi aku kayak pengen nanya ke kalian nih, gimana cara kalian memandang Allah yang begitu tegasnya, tapi sebagai Allah Maha Pengasih. Jadi dia itu sangat tegas, mau memusnahkan tadi kan muka bumi ini, tapi kita melihatnya itu juga sebagai Sang Pengasih, gitu. Ngerti nggak pertanyaannya? Iya. Kalau menurut aku sih, kira-kira? kalau menurut aku ya, kan kita percaya bahwa kita dikasih kuasa untuk memilih nih. Nah, kita bisa aja nih memilih untuk menuruti Tuhan, maka Tuhan akan mengasihi kita, mengampuni. Cuman kalau misalnya kita memilih untuk hirauin Tuhan, nggak dengar apa kata Tuhan, sesuai yang dikatain ya, maka ya kita akan menerima sifat tegasnya Tuhan itu gitu loh. Menurut aku sih kayak gitu. Jadi tergantung kita memilih yang mana gitu. Mungkin Beauty. Iya, benar juga. Juga kalau kita melihat dari ceritanya Nuh ini, Tuhan tidak langsung memusnahkan semua bumi kan. Iya. Dia mengasih peringatan lah ya melalui Nuh untuk menerima belas kasihannya Tuhan itu untuk masuk ke bahtera. Nah, jadi di sini kita bisa melihat karakter Tuhan yang pengasih itu. Dia sangat menyayangi ciptaannya, orang manusia umat-umatnya, dan dia juga mengasih kesempatan untuk mereka bertobat. Tapi karena umat-umatnya tidak ingin mendengar perkataannya, ya mau gimana lagi kan? Kayak bumi di zaman itu sudah penuh dengan banyak dosa, dengan kemunafikan, dan Tuhan ingin membersihkan semuanya itu. Dan inilah salah satu caranya. Dia harus tegas, tapi dia juga ada sifat pengasihnya. Itu sih kalau dari aku. Tapi gimana kalau dari pendeta? Iya, pelajaran kita kan memberikan kepada kita bahwa Allah itu begitu pengasih, tapi ayat sebelumnya atau pasal sebelumnya katakan, maka menyesalah Tuhan. Kenapa? Karena semua pemikiran manusia itu jahat semata-mata. Ya. Kalaupun melakukan kebaikan, tapi ada maunya. Betul. Bener banget. Ya, semuanya ada embel-embelnya, melakukan kebaikan. Kalau enggak, ya dia akan nuntut dan lain sebagainya. Semuanya itu hanya
semata-mata untuk memikirkan kepada, sampai mungkin ada orang katakan ada ya, kalau dia ngomong 10 dia ngomongin 11 salahnya. Ya. Saking sudah tidak dipercaya lagi. Tapi Tuhan di saat yang sama juga, pada waktu dia membinasakan, pada waktu dia memperbaharui semuanya, saat yang sama dia kan mengasihi juga. Ada sebagian yang memang baik hewan dan lain sebagainya, termasuk Nuh dengan keluarganya yang memang diselamatkan. Dan waktu Nuh memberitakan itu kan panjang itu, tahunnya panjang ya, supaya dia berkhotbah, supaya orang juga mau bertobat. Iya. Kalau saya ada pertanyaan dari Sekilas Cahaya untuk teman-teman dan pendeta. Sekilas Cahaya kita diambil dari Alfa dan Omega jilid 8 halaman 505. Semua orang yang telah bertobat dari dosa dengan sungguh-sungguh dan oleh iman mengambil darah Kristus sebagai korban pendamaian mereka telah memperoleh bagian dalam kebenaran Kristus, dan tabiat-tabiat mereka didapati selaras dengan hukum Allah. Maka dosa-dosa mereka akan dihapuskan dan mereka akan dianggap layak menerima hidup kekal. Dari Sekilas Cahaya kita juga bisa melihat bagaimana karakter pengasihnya itu Tuhan. Tapi pertanyaanku ini, kalau kalian membaca Sekilas Cahaya ini, kalian merasa nggak kalian itu layak untuk mendapati kasih karunia itu? Nah, kalau kalian seandainya tidak layak, bagaimana kita bisa memperkembangkan diri kita supaya kita bisa merasa bahwa kita itu layak menerima kasih karunia itu? Kalau coba aku dulu ya. Siapa dulu nih? Ya, aku dulu aja. Kalau menurut aku ya, kalau ditanyain layak atau enggak, tentu aja dengan kehidupan aku yang masih muda, masih jauh dari kata layak gitu loh. Cuman gimana caranya aku di kehidupan selanjutnya yang akan datang, aku rubah semuanya yang zaman dulu itu jadi lebih baik. Karena kan kita nggak bisa kan merubah masa lalu, kita cuma bisa merubah masa depan. Nah, menurut aku ya, kita berusaha sebaik mungkin, tapi dengan tulus ya, bukan yang kayak cuman gimmick atau pencitraan ya, bukan. Makanya usahanya tulus lah, paling usaha terus kalau aku. Nah, aku Jonathan. Sebenarnya berat sih pertanyaannya kan, kalau berat. Layak atau tidak nih. Sebenarnya sama kayak Ludik juga tadi. Karena ini masih masa muda, jadi jauh banget dari kata kelayakan. Tapi karena kegagalan yang selalu aku secara pribadi alami secara terus-menerus, jadi di masa mendatang itu aku bisa introspeksi diri nih dari perlakuan buruk aku yang sebelumnya, sehingga kata layak itu bisa kita capai gitu maksudnya. Jadi walaupun masih jauh dari kata layak, dengan mempelajari perlakuan buruk di masa lalu, sama seperti tadi bisa merubah masa depan kita, jadi bisa mencapai kata layak itu. Kalau kita mau berusaha merubah atau mengintrospeksi diri kita di masa lalu sih kalau menurut aku. Benar. Jadi tadi dari kata-kata Ludwig, kita tidak bisa mengubah masa lalu, tapi kita bisa menentukan masa depan. Karena kita dikasih kuasa untuk memilih gitu loh. Ya, dan dari Jojo dengan cara mengintrospeksi diri. Ya, introspeksi diri. Iya. Kalau dari pendeta gimana? Iya. Kita harus melihat bahwa pintu kasihan itu kan sewaktu-waktu. Iya. Ya. Ya, pintu kasihan secara global nanti pada waktu sebelum kedatangan Tuhan kan, pintu kasihan tertutup itu. Tapi di lain pihak kan bahwa kepada perorangan kita ada sewaktu-waktu. Nah, bagaimana kita menyikapi hidup kita ini, itulah yang mempengaruhi segala sesuatu apa yang kita lakukan. Pandangan kita, pemikiran kita, sehingga itu membuat kita layak nggak ya terima kasih karunia Tuhan itu ya. Ya. Dengan segala sesuatu yang kita ingin Tuhan mengasihi kita, maka kita tambah mengasihi Tuhan kita dengan lebih baik. Dan Tuhan juga akan memberikan, dikatakan dalam pelajaran kita kan, dianggap layak. Ya, dianggap layak karena memang kita lebih mendekatkan diri lagi kepada Tuhan dalam kehidupan kita. Jelas, Terima kasih, pendeta. Jelas banget. Nah, aku sekarang nih yang pengen tanya nih. Siap. Coba kalau teman-teman tadi sudah lihat nih ayat-ayat di pelajaran sekolah sahabat kita. Nah, yang pengen ku tanya itu adalah ayat yang paling menjamah buat kalian gitu di ayat-ayat tadi. Mana ya? Kira-kira apa gitu? Dan kalau menjamah itu menurut kalian apa yang pengen Allah sampaikan kepada kalian melalui ayat itu gitu? Nih, siapa? Beauty Aku aku. duluan deh, Oke, supaya siap. gak ambil ayatnya, takut banget. Ini kan aku tadi buka bagian pokok.
mataku langsung terpandang nih ke ayat yang paling singkat. Sama. Markus 13 ayat 33. Hati-hatilah dan berjaga-jagalah, sebab kamu tidak tahu bila manakah waktunya tiba. Jadi kalau bagi aku, kesannya bagi aku itu sebenarnya ini adalah sebuah peringatan yang sangat keras dan tegas. Jadi ini sebenarnya memperingati aku kalau waktu itu sangat berharga dan kita tidak tahu kapan Tuhan Yesus bakal datang. Mungkin kita selesai syuting ini Tuhan Yesus datang, atau mungkin pada masa syuting Tuhan Yesus datang, kita tidak tahu. Mungkin itu besok, mungkin tahun depan, kita tidak tahu. Nah, makanya lah karena kita tidak memiliki pengetahuan itulah kita harus berjaga-jaga dan menyiapkan diri kita. Tidak karena kita takut kita tidak akan selamat, enggak. Kita nggak boleh kayak gitu, tapi karena kita sangat mencintai, sangat menyayangi Yesus. Kita ingin bersama dengan Dia. Kita ingin menikmati waktu kita yang tidak ada limitnya bersama Dia. Karena itulah, karena keinginan kita untuk menjadi seperti Dia, untuk belajar dengan Dia dan menghabiskan waktu dengan Dia. Karena kita menyayangi Yesus lah, kita ada suatu pengharapan di dalam diri kita untuk berjaga-jaga dan bersiap untuk kedatangan Yesus yang kedua kalinya. Kalau dari Letik gimana? Sebenarnya di bagian pokok itu kan ada ya banyak sih ayat-ayatnya yang bagus, cuman ya benar saya sama seperti Beauty. Oh, ayatnya sama ya berarti ya. Markus 13:30. Tapi emang semuanya sih bagus gitu. Tapi yang paling ngena di saya tuh hati-hatilah dan berjaga-jagalah sebab kamu tidak tahu bila manakah waktunya tiba. Nah, kalau ini kenapa paling menjama ataupun ngena? Karena kita bisa lihat baik banget di berita-berita. Kayak orang yang tidak kita sangka-sangka mesti duluan gitu kan istilahnya. Nah, inilah yang Tuhan sebenarnya udah kayak amarkan ke kita loh. Kita harusnya ikutin, kita baca, jangan kita hiraukan gitu. Waktu kita masih lama nih, paling masih ada orang-orangnya ada yang 50 tahun. Berarti selagi ada tahun. kesempatan gitu. Iya, nah kadang saya pun suka kayak gitu, masih ada besok bisa tobat lah gitu loh. Nah, waktu baca kayak ayat ini tuh kayaknya dari sekarang gitu loh, ngena sih gitu. Nah, kalau sebelum ke pendeta, kalau aku langsung terpikir nih, kalau yang tadi dengan apa Lutut bilang, kata ini sangat disukai dengan anak-anak remaja, procrastinate. Pasti kita selalu suka nantilah, menunda-nunda gitu. Jadi mungkin pelajaran untuk kita nih, kita harus cap di pikiran dan hati kita, do not procrastinate. Ini sangat penting nih ya di kehidupan kita. Oke, saya kasih balik ke pendeta. Iya, di pandangan lain kan ada statement di sana. Iya. Ya. Banyak orang yang berencana mencari Tuhan pada jam 11, meninggal pada jam 10.30. Anjir. Aduh ya. Jadi ya nantilah, tunggu umur 50, tunggu umur 60 saya baru bertobat. Ya sekarang belum. Belum sampai sana udah ini dulu. Kemudian pemikiran terbesar saya adalah akuntabilitas saya kepada Tuhan. Ya. Jadi kita harus takut itu takut rasa hormat ya pada Tuhan. Takut pada Tuhan itu takut rasa hormat kita, rasa keagungan Tuhan, kemuliaan Tuhan. Bukan karena takut nanti saya dihukum, takut neraka dan lain sebagainya. Bukan itu. Takut pengertian di sini itu ada berapa ayat yang diberikan di sini ya. Takut akan Tuhan itu adalah takut yang memang berikan hormat kita, rasa hormat kita, rasa mulianya Tuhan, rasa agungnya Tuhan. Ya, sehingga kita merasa bahwa ini loh saya mau nikahannya gitu ya. Itu bagian. Mungkin kalian pernah masuk ke satu gedung yang besar sekali atau pada waktu naik pesawat lah. Ya, naik pesawat duduk di jendela gitu atau naik kapal laut. Kita kan kayaknya kecil sekali ya. Ya, kita lihat pesawat, buset ini kita semana ini gitu ya. Ya, itu gimana keagungan Tuhan, kebesaran Tuhan di dalam kehidupan kita itu. Jadi ayat-ayat ini memberikan kepada kita bahwa hormat, takut akan Tuhan itu adalah keagungan, kemuliaan Tuhan. Jangan tunda, nanti baru kita datang kepada Tuhan. Baik, jelas. Diskusi kita apa? Sangat seru nih ya. To be honest aja ya, aku mau banget nih diskusi
lebih lama lagi, tambah 1 jam atau tambah 2 jam atau bisa semalam nih. Tapi ya karena ada waktunya, ada waktu limit. Jadi kita akan mendengar kesimpulan 1 dan 2 kalimat kesimpulan dari pendeta dan akan ditutupi dengan doa tutup. Baik, pada orang-orang muda yang mana pada saat ini berada, pelajaran sekolah sahabat kita, sahabat yang kedua ini memberikan tutup pintu, buka buku, dengan tanda tanya buka buku ya, tutup pintu, koma, buka buku ya. Jadi memberikan kepada kita, mari kita tutup masa lalu kita dan bagaimana, mari buka buku baru dalam kehidupan kita untuk mencari Tuhan, mengenal Tuhan. Kapanpun Tuhan datang, kapanpun Tuhan panggil kita, kita sudah siap untuk mendapatkan hidup yang kekal. Baik, kita sama-sama berdoa. Tuhan Allah Bapa kami yang bertata dalam surga, segala puji, hormat, dan kemuliaan kami sampaikan kepada Tuhan, bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setia-Mu bagi kami. Kami terima kasih atas firman Tuhan bagi kami, yang mengingatkan bagi kami bahwa Engkau begitu mengasihi kami. Pada saat ini kami datang kepada Tuhan dengan segala kerendahan hati kami, dengan segala kekurangan kami. Kiranya Tuhan mau menerima kami dalam kehidupan kami. Kami berdoa bagi orang-orang muda dimanapun mereka berada pada saat ini, yang sakit kiranya Tuhan berikan kesembuhan, yang lemah Tuhan berikan kekuatan, yang dalam pergumulan Tuhan berikan kepada mereka firman-firman Tuhan yang menguatkan mereka. Dan apabila mereka semua berseru pada Tuhan, Tuhan kiranya menjawab seru doa mereka. Memberkati semua orang-orang muda dimanapun mereka berada. Karena kami berdoa dalam nama anak Yesus Kristus Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Amin. Oke, itulah pembahasan pelajaran Cornerstone kita sepanjang pekan ini bersama dengan sahabat-sahabat di studio dan Pendeta Benny Tambunan. Terima kasih. Semangat terus dalam mempelajari Alkitab. Buatlah sebuah ketetapan untuk membaca Alkitab kamu halaman per halaman dan lihat sendiri apa yang terjadi di sana. Banyak janji dan pengharapan yang Tuhan tulis buat kita semua. Terima kasih sahabat Top Channel yang selalu setia mencari dan belajar firman Tuhan melalui Cornerstone Connection. Sampai jumpa. Shalom.